Hai, halo semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik dimanapun berada. Film menceritakan tentang sosok pria yang terkesan membosankan. Sosok Hutch Mansell tampaknya seperti sosok ayah pada umumnya dengan pekerjaan dan kegiatan sehari-hari yang membosankan. Rutinitas Hutch begitu monoton dan terkesan seperti sosok pecundang dan mudah pasrah. Sosok Hutch sangat berbanding terbalik dengan istrinya, Rebecca, yang sukses dalam karirnya. Namun karena suatu kejadian, kehidupan Hutch berubah 180 derajat. Sebuah film dirilis pada tahun 2021 yang berjudul Nobody. Sebelum kita mulai, silakan duduk manis dan ambil posisi senyaman mungkin. Subscribe dulu bos. Di awal film, dilihatkan Hutch bekerja di sebuah pabrik sebagai akuntan. Setiap pagi ia selalu ketinggalan truk pengangkut sampah sehingga sampah dari rumahnya tak kunjung diangkut. Kehidupannya setiap hari sungguh membosankan karena begitu-begitu saja. Olahraga pagi, pergi bekerja, pulang bekerja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, semua sama. Sampai suatu saat, kediaman Hutch kedatangan sepasang perampok. Putra Hutch, Blake, mencoba melawan maling itu. Melihat anaknya diserang, bukannya membantu melawan, Hutch yang sudah membawa senjata berupa tongkat golf malah meminta anaknya mengalah. Para maling pun kabur membawa barang curian. Istri Hutch dan putranya tampak sangat kecewa lantaran ia seperti kepala keluarga yang pengecut dan tidak berguna. Hal tidak mengenakan tersebut berlanjut terus. Tetangganya, bahkan polisi yang melakukan investigasi pun mencecar Hutch mengatakan bahwa ia penakut. Sesampai di pabrik tempat bekerja ia juga mendapat cibiran dari iparnya sendiri. Hanya satu orang yang membela Hutch yaitu anak perempuannya yang masih kecil. Satu kali, anak perempuannya mengadu pada Hutch bahwa gelang kucing kesayangannya hilang. Hutch lantas ingat bahwa ketika perampok itu datang, mereka mengambil beberapa uang yang ada di sebuah tempat di atas meja makan, di tempat itu juga gelang kucing kesayangan anaknya berada. Hutch yang merasa dirinya sia-sia pun langsung bergerak. Ia pergi menemui ayahnya, David, di panti jompo untuk meminjam identitas FBI serta membawa pistol. Hutch mendatangi kediaman maling yang ternyata suami istri itu. Sambil mengacungkan senjata, ia meminta kedua maling itu mengembalikan barang curian. Di sana, ia baru menyadari bahwa suami istri itu memiliki bayi berkebutuhan khusus sehingga mungkin saja mereka berdua terpaksa mencuri. Melihat kondisi bayi itu, ia langsung menyesali perbuatannya menyergap para maling itu. Hutch langsung kabur dengan perasaan bersalah. Hutch kembali pulang menggunakan bus umum. Tiba-tiba saja ada sebuah rombongan lelaki mabuk yang menyerang masuk ke bus dan membuat onar serta menggoda seorang wanita. Hutch tidak tahan lagi, tangannya sudah gatal sekali untuk menghabisi para pengganggu tersebut. Ia seorang diri melawan anggota geng itu. Pertumpahan darah terjadi di dalam bus. Lima orang ia babat sekaligus sampai masuk rumah sakit dengan luka tusukan, patah tulang dan kerusakan organ dalam. Tidak disangka,
Salah satu orang yang dihajar merupakan adik dari seorang mafia Rusia paling bengis bernama Yulian Kuznetsov. Alhasil, Yulian yang tahu adiknya masuk rumah sakit dengan keadaan babak belur akhirnya mencari siapa sebenarnya Hatch. Ia menyuruh anak buahnya meretas data bahkan meminta orang dalam FBI untuk mendapatkan profil Hatch. Namun saat anak buah Yulian mendapatkan data Hatch, ia langsung resign setelah menyerahkan informasi Hatch pada Yulian. Yulian tidak kalah kaget karena Hatch sebenarnya adalah mantan prajurit paling berbahaya. Meski demikian, istri dan kedua anaknya tersebut tidak pernah mengetahui bahwa Hatch adalah mantan prajurit. Hatch benar-benar menutupinya. Tidak mundur, Yulian tetap mencari Hatch. Ia bahkan meminta anak buahnya untuk menyambangi kediaman Hatch. Hatch yang tahu akan hal tersebut langsung mengamankan istri dan kedua anaknya ke ruang bawah tanah. Pertempuran pun terjadi. Meskipun anak buah Yulian datang dengan senjata lengkap, satu persatu terbunuh di tangan Hatch. Akhirnya keluarga Hatch tahu siapa Hatch sebenarnya. Kemudian Hatch meminta keluarganya untuk mencari tempat yang lebih aman keluar kota. Untuk menghilangkan bukti penyelidikan polisi terhadapnya, Hatch juga membakar rumah beserta orang-orang suruhan Yulian yang sudah tidak berdaya itu. Hatch benar-benar dalam incaran. Ia bahkan mengingatkan ayahnya yang juga seorang veteran untuk terus berjaga-jaga karena ada kemungkinan anak buah Yulian juga akan mendatangi ayahnya tersebut. Benar saja, tak lama diperingati, anak buah Yulian datang. Namun 11-12 dengan Hatch, ayahnya yang juga adalah mantan prajurit dengan mudah melumpuhkan dua orang yang ingin menyergapnya. Selanjutnya Hatch dengan berani mendatangi klub tempat di mana Yulian berada. Ia bahkan membakar uang milik klien Yulian sebelum benar-benar bertemu dengan Yulian. Yulian kaget karena Hatch berani sekali datang ke tempat miliknya saat ia dalam penjagaan penuh para pengawalnya. Mr. Mansell, you have some nerve to be here. Hatch kini balik mengancam Yulian karena sudah berurusan dengannya. Lagi-lagi, Hatch bisa membuat pengawalan Yulian longgar dan bicara empat mata dengan Yulian. You came to my house, which you know you don't fucking do. Yulian juga mengutarakan mengapa ia mengincar Hatch. Obrolan mereka menjadi semakin alot dan memicu kemarahan Yulian apalagi setelah tahu bahwa uang dari klien besar Yulian sudah habis dibakar oleh Hatch. I'll be nearby. Yulian pun mengarahkan semua anak buahnya untuk membunuh Hatch. Hatch yang sudah bersiap untuk menghabisi seluruh anak buah Yulian lantas pergi ke pabrik tempat ia bekerja. Ternyata sebelum mendatangi tempat Yulian, Hatch telah membeli pabrik tersebut. Bahkan ia sudah menyiapkan banyak jebakan mematikan. Ketika Hatch menggiring Yulian dan anak buahnya masuk ke dalam pabrik,
Pertempuran sengit kembali dimulai. Ketika sedang bertempur seorang diri, tak disangka Hat mendapatkan bantuan dari rekan dan ayahnya yang sama-sama mantan prajurit. Perperangan pun semakin memanas, hingga Julian dan semua anak buahnya masuk ke dalam pabrik. Hat yang kini juga sudah memiliki bantuan menjadi semakin membara. Namun di tengah pertempuran, rekannya Hat terkena tembakan oleh Julian. Mereka juga terpojok karena semua persediaan peluru sudah habis. Hingga terakhir, Hat melakukan aksi berbahaya dengan melepaskan ranjau di depan muka Julian. Hingga Julian tewas. Melihat hal tersebut, ayahnya lantas mengatakan bahwa ia rindu berperang seperti itu, membuatnya menjadi semakin hidup. Hal yang sama dirasakan oleh Hat. Setelah semua selesai, Hat kembali menemui istri dan anaknya. Ia pindah dari rumah lamanya yang sudah ia bakar. Adegan berakhir dengan menempati rumah baru bersama istrinya lantas mendapatkan telepon misterius yang sepertinya misi baru untuk Hat. Does this house have A basement. Film pun berakhir. Dari film ini menjelaskan kepada kita bahwa jangan memandang lemah orang yang terlihat tenang dan cupu, karena bisa jadi dia adalah suhu sesungguhnya. Bagaimana menurut kalian guys? Silakan komen di bawah. Buah nanas buah ceri. Dicampur gula enak rasanya. Cukup sekian film kali ini, sampai jumpa di film selanjutnya. Bye-bye.